Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Ta'limul Quran pada pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama memperhatikan bahasan tentang sifir mustadir dan sifir mustatil. Kalau kita membaca Al-Quran, tentunya kita pernah menemukan ada tanda bulatan kecil yang terletak atau yang tertulis di atas huruf hijaiyah tertentu pada Al-Quran. Nah, bulatan kecil itu kita sebut dengan sifir mustadir dan sifir mustatil. Apa perbedaan antara sifir mustadir dan sifir mustatil? Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, sifir itu artinya bulan, sedangkan mustadir itu artinya bundar. Jadi sifir mustadil itu artinya bulan bundar atau bulan penuh seperti bulan purnama. Itu yang disebut dengan sifir mustadir. Sedangkan sifir mustatil, sifir artinya bulat, mustatil artinya lonjong. Jadi sifir mustatil itu artinya bulat lonjong. Perhatikan perbedaan antara sifir mustadir dan sifir mustatil. Yang disebut dengan sifir mustadir itu apabila ada bulatan kecil bundar. Nah, seperti ini saya gambarkan. Ada bulatan kecil bundar yang biasa diletakkan atau tertulis di atas huruf alif, wawu, atau huruf ya. Itu yang disebut dengan sifir mustadir. Kemudian ketika kita membacanya, diwakofkan atau berhenti pada tanda bulatan itu, maka dibacanya harus pendek. Kemudian lagi, bila kita membacanya diwasolkan atau disambungkan, dilanjutkan pada tanda bulatan itu, maka dibacanya juga harus pendek. Jadi pada sifir mustadir, baik itu diwakofkan atau dihentikan, ataupun diwasolkan atau disambungkan, maka dibacanya harus pendek. Itu sifir mustadir. Nah, sekarang apa yang disebut dengan sifir mustatil? Sifir mustatil itu bulatan kecil berbentuk lonjong. Saya gambarkan seperti ini. Bulatan kecil berbentuk lonjong dan biasanya hanya dituliskan di atas huruf alif. Itu sifir mustatil. Kemudian, kalau kita membacanya diwakofkan atau dihentikan pada tanda bulatan itu, maka dibacanya harus panjang. Sedangkan kalau kita membacanya diwasolkan atau dilanjutkan pada tanda bulatan itu, maka dibacanya harus pendek. Jadi ketika wakof harus dibaca panjang, dan ketika wasol harus dibaca pendek. Ini kaidah pada sifir mustatil. Nah, sekarang perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ada beberapa contoh sifir mustadir dan sifir mustatil. Sekarang kita perhatikan dulu contoh-contoh pada kalimat sifir mustadir. Karena ini adalah sifir mustadir, maka kaidah-kaidah ini berlaku. Ya. Apabila wakof dibacanya pendek, apabila wasol dibaca juga pendek. Di sini ada tanda bulatan sifir mustadir. Ini juga sifir mustadir tandanya. Ini sifir mustadir dan ini sifir mustadir. Jadi cara membacanya seperti ini, ya. Baik wakof maupun wasol itu harus dibaca pendek. Lil kafirina salasila wa aghlala. Sekali lagi. Lil kafirina salasila wa aghlala. Jadi di sini dibacanya pendek.
baik itu diwakafkan maupun disambungkan harus dibaca pendek. Kalau menemukan ada tanda bulatan bunda, ini namanya sifir mustadir. Kemudian contoh yang kedua, qawariro min fiddah. Sekali lagi, qawariro min fiddah. Jadi pada tanda bulatan ini dibacanya pendek. Qawariro min fiddah. Kemudian contoh berikutnya, liyarbuwa fi amwal. Pada tanda bulatan ini kalimat buah walaupun ada alif tapi harus dibaca pendek. Liyarbuwa fi amwal. Contoh berikutnya, wala taqulanna li syai'in. Di sini ada tanda bulatan di atas alif, tidak dibaca panjang tetapi dibaca pendek. Wala taqulanna li syai'in. Nah, inilah yang disebut dengan sifir mustadir. Tanda bulatannya adalah bulat bundar. Jadi harus kita bedakan nanti antara sifir mustadir dengan sifir mustadir. Sekarang perhatikan contoh untuk sifir mustatir. Untuk sifir mustatir, tanda bulatannya adalah lonjong. Ini perbedaan antara sifir mustadir dan sifir mustatir. Kaidahnya adalah kalau waqaf dibacanya panjang, kalau wasol dibacanya pendek. Sekarang akan kita baca dulu diwakafkan atau dihentikan pada tanda bacaan ini. Wala ana. Dibacanya panjang ketika diwakafkan. Tapi ketika dilanjutkan atau diwasolkan ke kalimat berikutnya, maka di sini harus dibaca pendek. Wala ana abidum ma'abatum. Sekali lagi, kalau diwakafkan harus dibaca panjang. Wala ana, baru abidum ma'abatum. Tapi ketika dilanjutkan atau diwasolkan harus dibaca pendek. Wala ana abidum ma'abatum. Berikutnya, contoh yang kedua, ketika diwakafkan pada tanda ini, maka harus dibaca panjang. Lakinna, ketika diwakafkan. Tapi ketika diwasolkan, dilanjutkan ke kalimat berikutnya, maka pada tanda ini harus dibaca pendek. Lakinnahu wallahu rabbi. Sekali lagi. Lakinnahu wallahu rabbi. Kemudian contoh berikutnya. Kebetulan kalimat ini terdapat di akhir ayat. Jadi tanda ininya berada di akhir ayat. Karena di akhir ayat itu harus berhenti, maka pada tanda ini kita harus dibaca panjang. Wa tadhunnuna billahi dzununa. Diwakafkan, dia dibaca panjang. Sekali lagi, wa tadhunnuna billahi dzununa. Kemudian kalimat berikutnya yang terakhir ini juga terdapat di akhir ayat, ya. Karena ada di akhir ayat, maka dia harus diwakafkan dan dibaca panjang. Wa aqwabil kanat qawariro.
Sekali lagi, wabil kanat qawadiro. Nah, inilah contoh sifir mustatil. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu harus mengetahui perbedaan antara sifir mustadil dan sifir mustatil ketika menemukan tanda-tanda bulatan ini di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita pada saat kita membaca Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.